Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinaba nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Furqan TV, azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita berjumpa dalam sesi pembahasan kitab yang sangat penting bagi kaum muslimin, yaitu kitab Ushul Sittah 6 Pondasi. Ushul Sittah karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kitab ini berisi 6 pondasi yang sangat penting bagi umat Islam, yang dimana 6 pondasi ini sangat terang benderang, yang wajib diketahui dan dikenali oleh siapapun dari kalangan kaum muslimin, yang dimana ini merupakan 6 pondasi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Furqan TV, azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah kitab ini sangat tipis sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengupas tuntas tentang kitab yang tipis ini, yang sangat bermanfaat untuk umat Islam. Sehingga saya berharap kepada siapapun yang menyaksikan video ini untuk mengambil kertas, kemudian menyimak dengan seksama sehingga bisa mengambil faedah dengan sebaik mungkin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Imamud Da'wah al-Islamiyah wa hami himmal millati al-Hanifiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam dakwah Islamiyah, mujaddid, pembaharu di era ini, wa hami himmal millatal Hanifiyah, dan beliau terkenal dengan gelar beliau sebagai penjaga benteng pertahanan agama millah Hanifiyah, agama yang merupakan agama yang Hanifiyah, yang lurus, yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi agama Hanifiyah ini dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikarenakan 2 hal. Yang pertama, dikarenakan para nabi atau 3 agama besar itu bermuara kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Islam, Nasrani, Yahudi, ketiga-tiganya bermuara kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dikarenakan para nabi setelah beliau adalah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang beliau memiliki 2 putra, Ismail dan Ishaq. Yang dari Nabi Ismail kemudian lahirlah seorang Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, yang tiada Nabi setelahnya, yaitu Nabi kita
baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Nabi Ishak kemudian lahirlah Nabi Yakub yang bergelar Abdullah atau Israel, yaitu hamba Allah, yang dari beliau ada 12 keturunan, yang dari 12 keturunan ini atau anak ini maka lahirlah 12 suku yang terkenal dari kalangan Bani Israel, yang para nabi dan para rasul sampai Nabi Isa semuanya dari 12 suku ini, 12 keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Itu ringkasnya yang pertama. Yang kedua, dikarenakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah-tengah bangsa Arab, mendakwahkan tauhid, mengklaim diri sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah muncul di tengah-tengah kaum yang mereka menisbatkan diri mereka kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga untuk mendakwai mereka, maka salah satu cara untuk mengambil hati mereka, maka sama-sama mengklaim sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika dua kubu yang bertentangan sama-sama mengklaim sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka tinggal dilihat siapa yang benar-benar sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ternyata setelah ditelisik lebih jauh, ternyata Nabi Muhammad lah alaihissalatu wassalam yang di atas milahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan orang-orang kufar jahiliyah mereka tidak di atas milahnya agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hanya pengakuan dusta, pengakuan omong kosong yang tidak ada pembuktian sama sekali. Maka dari sini kita juga bisa mengambil faedah. Hari ini banyak yang mengklaim sebagai pecinta, pengikutnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semuanya mengklaim kita adalah pengikutnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita melihat siapakah di antara kita semua ini yang mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, yang benar-benar sebagai pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat berdasarkan dalil peninggalan-peninggalan yang ada, athar-athar bekas-bekas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan ketahuan siapa yang berdusta dan siapa yang jujur di atas hak sebagai pembela pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini terungkaplah ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafiyah yang benar-benar di atas manhaj yang hak, benar-benar sebagai pembela pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terkenal dengan Ahlul Athar atau Ahlul Hadis atau At-Taifah Al-Mansurah dan gelar-gelar yang lainnya. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, min ajabil ujjab, termasuk perkara yang paling mengagumkan, wa akbarul ayat ad-dalah ala qudratil malikil ghallab, dan termasuk ayat yang paling besar yang menunjukkan akan kudrahnya, kekuasaan-kekuatan Al-Malik, Raja Al-Ghallab, yang maha mengalahkan, yang tidak ada bisa yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sittatu usul, yaitu 6 pondasi dasar. Jadi 6 pondasi dasar yang akan kita pelajari ini merupakan sesuatu yang menakjubkan, perkara yang luar biasa. Benar-benar ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Bayyanaha Allah taala bayanan wadihan lil awam fauqa ma yadhunnu adh-dhanun. Dikarenakan 6 pondasi ini, ya, 6 pondasi yang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjelaskannya tidak hanya kepada orang-orang khawas, tidak hanya kepada orang-orang yang cerdas saja, akan tetapi bahkan sampai orang awam pun. Awam itu siapa?
orang pada umumnya. Telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya di luar prasangka siapapun. Jadi saking jelasnya orang tidak menduga bahwasanya 6 perkara ini perkara yang begitu jelas luar biasa. Thumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu, ghalita fiha katsirun min adhkiya'il 'alam wa uqala'i bani Adam illa aqallal qalil. Kemudian setelah dijelaskan dengan begitu jelasnya, begitu gamblangnya di dalam Al-Quran, ternyata setelah penjelasan yang begitu gamblangnya ini, ternyata masih banyak orang-orang cerdas yang mereka salah persepsi terhadap 6 pondasi dasar ini. Sehingga hanya sedikit saja dari Bani Adam yang pemahamannya benar terhadap 6 pondasi manhajiyah ini. Jadi 6 pondasi ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan sejelas-jelasnya. Yang kita sering membaca ayat-ayat yang terkait dengan 6 perkara ini, namun sayang saking mudahnya, saking jelasnya, sampai-sampai banyak orang yang tidak begitu perhatian sehingga mereka tidak menyangka itu adalah pondasi dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi banyak manusia membaca Al-Quran ini tuh tidak untuk ditadaburi, hanya sekedar baca Quran, nanti dapat pahala keberkahan bacanya. Atau orang itu membaca Al-Quran, ya pengennya itu Al-Quran dibaca, dinikmati lantunan, kemerduan suara qori'nya. Sehingga orang sekarang ini berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di tahfidz Quran, biar nanti suaranya merdu, suaranya indah, lenggok-lenggok suaranya bisa dinikmati sebagai ganti musik yang mereka tinggalkan. Larinya gantinya kepada Al-Quran. Sehingga sekarang banyak santri-santri yang membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang dibuat-buat, yang dioleh-olehkan, sehingga jauh dari metode para salaf di dalam membaca Al-Quran itu sendiri, atau dari metode orang Arab zaman dahulu kala di dalam membaca Al-Quran. Ini yang membuat musibah. Atau bahkan orang baca Al-Quran dipakai untuk ruqyah, itu sudah menjadi puncak kebanggaan mereka. Padahal Al-Quran itu dibaca, tajwidnya dipelajari, biar makhraj bacanya itu benar. Kemudian setelah itu ditadaburi ayat-ayatnya, dipahami makna-maknanya sesuai dengan pemahaman para salaf. Setelah dipahami dan ditadaburi dengan cara yang benar, sesuai dengan pemahaman para salaf, tidak ditakwilkan dengan takwil-takwil yang batil, maka setelah itu kewajibannya adalah mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kana khuluquhul Quran, sebagaimana kabar ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akhlaknya adalah Al-Quran, menunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak sekedar bacaan saja, tapi adalah penerapan gaya hidup. Bagaimana bisa menerapkannya? Ya karena paham isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Kalau tidak paham, maka bagaimana bisa mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran? Jadi ini yang menyebabkan manusia mereka gagal paham terhadap makna dan kandungan Al-Quran, dikarenakan Al-Quran sekarang hanya menjadi bahan perlombaan, bahan kebanggaan yang tidak ditadaburi ayat-ayatnya. Sehingga tatkala Al-Quran tidak diberikan muamalah yang selayaknya, maka Al-Quran pun tidak bisa memberikan faedah terbaik kepada orang tersebut. Jadi Al-Quran itu membutuhkan muamalah
yang benar, yang baik dan benar dari siapapun yang membacanya, sehingga fungsi Al-Quran sebagai hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, itu bisa selaras dengan yang tertera di dalam Al-Quran tersebut, di dalam surat Al-Baqarah di pembukaannya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, al-aslul awal, pondasi yang pertama, ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Pondasi yang pertama adalah mengikhlaskan agama lillahi ta'ala, hanya untuk Allah ta'ala, wahdahu la syarikalah, satu-satunya zat yang tiada sekutu baginya. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan tentang lawannya yaitu perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli, dan mayoritas Al-Qur'an itu fungsinya adalah untuk penjelasan pondasi ini, min wujuhin syatta, dengan berbagai macam metode cara penjelasannya, bikalamin, dengan ucapan yafhamuhu abladul amah, yang sampai orang yang paling bodoh pun di kalangan orang awam itu sebetulnya mampu menangkap isi maksud tujuan ini. Tsummalam masar, kemudian tatkala berjalannya waktu, al-aktsar ummah masar, atas mayoritas umat ini, apa yang terjadi di dalam perjalanan sejarahnya, adharalahumus syaitan, maka syaitan menelikung umat Islam ini. Dengan cara apa? Adharalahumus syaitan ikhlas, dengan cara setan menampakkan keikhlasan itu seolah-olah adalah perbuatan fi surati tanaqqusi as-salihin, seakan-akan merupakan perbuatan merendahkan orang-orang soleh, wa taqsir fi huquqihim, dan perbuatan tidak ngajeni, tidak mengangkat atau tidak mengagungkan orang-orang soleh. Jadi sekarang yang terjadi seperti itu. Wa adhara lahumus syirka billah, kemudian setan membuat paradigma seakan-akan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fi surati mahabbati salihina wa atba'ihim, seakan-akan itulah gambaran cinta kepada orang-orang soleh dan para pengikutnya. Jadi ini pondasi yang pertama. Jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, bahwasanya 6 pondasi ini pondasi yang sangat gamblang, sangat jelas, orang awam seawam apapun paham pondasi ini. Yang pertama apa? Ikhlas. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Siapa yang tidak paham dengan maksud tujuan ini? Siapa yang tidak paham dengan pola pikir seperti ini? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Allah taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah kalian sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Siapa yang tidak paham dengan ayat ini? Semua yang baca ayat ini, yang bahasa Arabnya paling rendah sekalipun dia paham, atau membaca terjemahannya paham ayat ini. Siapa yang nggak paham? Namun kenapa masih banyak praktek-praktek kesyirikan yang banyak dilakukan oleh manusia, padahal mereka banyak membaca ayat-ayat ini, bahkan yang datang ke kuburan-kuburan itu kemungkinan besar juga banyak yang mereka itu hafal Al-Quran, bahkan juara lomba tahfidzul Quran mungkin. Tapi kenapa ayat ini dilalui dengan begitu seringnya, tapi kok amalannya masih sering mengamalkan kesyirikan, minta-minta di kuburan, tawasulan di kuburan, dan yang lain sebagainya. Jadi ini perkara yang sangat mengherankan.
Pondasi yang pertama, pondasi yang begitu jelas, pondasi wajibnya mentauhidkan Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan agama, perbuatan kita, hati, ucapan dan lisan dari unsur-unsur lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya paham. Ini semuanya paham. Ayat yang terkait dengan ini juga sangat mudah sekali untuk dipahami. Dan banyak sekali ayat ini ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan poin ini. Namun karena saking seringnya dibaca, ya ibaratnya orang itu sudah hafal, misalnya hafal Al-Fatihah misalnya, maka karena saking hafalnya mungkin kurang begitu fokus terhadap apa yang sudah dihafalkan. Kemudian faktor lain sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ternyata dengan berjalannya waktu, setan ini menelikung manusia, menelikung umat ini. Karena perjalanan waktu yang panjang, sekarang sudah sekitar 14 abad kita ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan waktu yang begitu panjang ini, maka setan pun menelikung umat Islam, kemudian membuat paradigma atau membuat framing bahwasanya kalau ente bertauhid artinya ente nggak ngajeni para wali, tidak ngajeni orang-orang soleh. Itu orang soleh jasanya luar biasa, menyebarkan agama Islam di pulau ini, mendakwahkan Islam di sini di situ. Mati ente biarkan gelundung gitu aja, nggak didatangi kuburannya, nggak diminta-mintai di kuburannya. Ini penghinaan kepada orang soleh. Itu adalah permainan setan. Kemudian mereka juga ditelikung oleh setan. Lihat, ini orang yang datang ke kuburan wali-wali ini, datang ke kuburan para sunan ini, datang ke kuburan orang-orang soleh ini yang sebetulnya pecinta orang-orang soleh. Ini loh bentuk cinta kepada orang soleh, seperti ini caranya. Kamu nih gak punya adab, lewat kuburan orang soleh cuma lewat gitu aja, gak beradab kalian. Jadi dibuat framing seperti itu, digiring dengan giringan seperti itu, sehingga orang-orang menjadi kikuk, ya, menjadi gak enak kalau lewat harus minta sesuatu kepada orang soleh yang mati tersebut. Akhirnya jatuh kepada perbuatan kesyirikan. Padahal jelas agama kita, jelas pondasi kita adalah tauhid. Tidak boleh minta-minta kepada orang mati, tidak boleh minta-minta kepada benda mati, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada orang hidup boleh, tapi ada syaratnya. Hatinya khalis, hatinya full sama orang yang hidup ini juga ini bermasalah, merusak kadar tauhidnya. Karena orang yang masih hidup, kemudian hati seseorang itu gantung sama orang yang masih hidup ini juga berarti dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita hakikatnya dalam segala hal diminta untuk kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandal pedot, sandal putus, minta sama Allah langsung, ya Allah, sandal saya putus, ini hukum asalnya. Mobil mogok di jalan, langsung nelpon kawan, bingung. Padahal seharusnya apa? Ingat Allah dahulu. Minta dulu sama Allah, ya Allah, mobil saya mogok, ya Allah, dan seterusnya. Baru nelpon kawan-kawannya, itu yang benar. Sekarang karena manusia saking banyaknya bermuamalah dengan manusia, sedikitnya muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang diingat adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahulu kala para salaf itu saking seringnya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kondisi apapun mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Sekarang kondisi kita seperti itu, kita ini banyak bermuamalah dengan manusia, sehingga hati kita pun lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cambukan untuk kita semuanya, untuk kita banyak-banyak bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah, salat, munajat, berdoa, dan yang lain sebagainya. Ini kita perbanyak,
perbanyak biar kita mudah ingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Itu kenikmatan dalam kehidupan. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Furqan TV, azzani Allahu wa iyyakum. Itu pondasi yang pertama. Yaitu pondasi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta-minta kepada wali-wali yang mati, orang-orang soleh yang mati. Bahkan para nabi pun kita tidak boleh minta-minta kepada mereka. Malaikat pun kita tidak boleh minta-minta kepada mereka. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah ridhoi. Jadi pondasi tauhid jelas. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pondasi yang kedua, yang juga merupakan pondasi yang begitu gamblangnya, begitu terangnya, orang awam pun paham perkara ini, adalah al-aslul tsani, pondasi yang kedua, amrullahi bil ijtima'i fid din. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersatu padu di dalam beragama. Wa nahyun 'anit tafarruqi fih, dan larangan untuk berbeda-beda di dalam beragama. Jadi kita beragama ini satu baju, satu warna. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiya tafhamuhul awam. Maka Allah jelaskan perkara ini dengan penjelasan yang benar-benar jelas, cukup. Tafhamul awam, orang awam pun paham perkara ini. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita supaya kita tidak seperti orang-orang yang tercerai-berai, berselisih sebelum kita, sehingga mereka binasa gara-gara perceraian mereka, perselisihan mereka. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima' fid din. Dan disebutkan bahwasanya Allah taala memerintahkan kaum muslimin bil ijtima' fid din, bersatu di dalam beragama, tata cara ibadahnya dan lain sebagainya. Wa nahahum 'anit tafarruqi fih, dan melarang mereka untuk tidak satu warna di dalam perkara tersebut, untuk tercerai-berai, untuk berbeda-beda dalam perkara tersebut. Wa yaziduhu wuduhan, dan ini semakin jelas ma waradat bihi sunnah, dengan sokongan dari sunnah atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan wajibnya untuk kita bersatu dalam perkara agama. Minal ajabil ujab fi dzalik, adalah perkara yang begitu mengagumkan. Jadi perkaranya sangat terang, sangat jelas sekali. Kita diperintahkan bersatu di atas agama ini, tidak boleh berbeda-beda. Thumma saral amru ila anal iftiraq, kemudian jadilah perkaranya ila anal iftiraq, kepada perkara iftiraq, berbeda-beda, beda warna, fi usuluddin wa furu'i, dalam perkara usul agama dan dalam perkara furu'nya. Wal ilmu wal fiqhu fid din, seakan-akan itulah ilmu dan fikih di dalam beragama. Jadi seakan-akan sekarang ini yang pinter khilaf-khilaf, yang pinter perbedaan, oh ini boleh gini, boleh gitu, boleh itu, dan seterusnya. Itu nampaknya yang pinter agama. Padahal itu sebodoh-bodohnya manusia, karena menunjukkan manusia kepada perbedaan. Tidak kepada perkara persatuan. Padahal kita diperintahkan untuk satu warna di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa sara al-amru bil ijtima' la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Kemudian yang terjadi setelah itu, ngajak bersatu di dalam beragama, seakan-akan yang mengajak ini kok ini nampaknya kayak orang zindik, kayak orang gila. Wong agama itu luas, boleh ini, boleh itu.
ada pendapat pertama, kedua, kok disuruh satu pendapat tok? Ini gimana maksudnya orang itu? Jadi seakan-akan yang ngajak kepada persatuan ini orang nggak bener seakan-akan. Padahal mengarahkan pada satu ucapan, satu qaul itu merupakan anjuran biar kita satu warna di dalam beragama, tidak tercerai-berai di dalam beragama. Ustaz di Mekah, di Madinah nggak pakai baca basmalah, ya sekali-kali baca basmalah ketika sholatnya subuh, maghrib dan isya, biar ini bisa nampung atau bisa mengayomi semua umat Islam misalnya. Ya nggak bisa begitu. Ya cukup satu saja, cukup satu qaul. Cukup satu qaul yang diamalkan untuk persatuan umat Islam. Yang lain suka atau nggak suka udah biarkan. Satu qaul yang diamalkan. Seperti itu. Jadi intinya mengajak persatuan di dalam beragama itu sampai dalam perkara furu' pun diperintahkan. Tidak hanya dalam perkara usul tok. Dalam semua sisi agama kita diperintahkan bersatu. Perintahnya jelas. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Jika terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jelas perintahnya. Jadi barometer kita kalau kita berselisih, kita kembalikan kepada dalil, maka mana yang paling rajih itu yang diambil. Dan jikalau masalah ijtihad ini sama-sama kuatnya, maka di sini baru tidak ada pengingkaran. Tapi kalau bisa didiskusikan, diambil mana yang paling kuat pendalilannya, maka itu yang diajak ke situ. Jangan kembali lagi, oh ini ada khilaf dan seterusnya. Enggak seperti itu cara beragama. Kemudian pondasi yang ketiga. Jadi pondasi yang pertama tauhid, pondasi yang kedua persatuan Islam. Baik dalam perkara usul maupun dalam perkara furu', semuanya di atas persatuan. Tidak boleh tercerai-berai, tidak boleh beda-beda. Satu suara untuk persatuan Islam. Walaupun dalam masalah ijtihad, satu suara untuk persatuan Islam. Ya kita lihat di negara kita, gara-gara merdekanya kebablasan, penentuan awal bulan, ada yang pakai hisab, yang bid'ah, ada yang pakai ru'yatul hilal. Kemudian nanti sholatnya ada yang 11, ada yang 23. Padahal itu masalah ijtihad. Tapi hasilnya apa? Umat tercerai-berai. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Umat yang tercerai-berai. Walaupun dalam perkara khilafiyah, walaupun dalam perkara furu'iyah. Lihat hasilnya. Makanya dalam semua perkara beragama itu diperintahkan bersatu satu qaul. Dan di sini hakim sangat memiliki peran yang sangat penting di dalam perkara persatuan umat Islam. Pondasi yang ketiga, anna min tamamil ijtima' as-sam'u wa at-tha'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian. Bahwasanya persatuan umat Islam itu tidak akan terjadi tanpa adanya sami'na wa ata'na kepada penguasa sah kaum muslimin. Walaupun seandainya dia adalah seorang budak Habasyi. Budak yang dia sangat rendah derajat kemanusiaannya. Akan tetapi karena persatuan Islam itu membutuhkan kepemimpinan, sebodoh apapun, serendah apapun derajat strata sosialnya, tetap sangat dibutuhkan. Anda lihat sekarang misalnya di negara Saudi Arabia misalnya, penguasanya ini orang yang tua sepuh ya. Berjalan aja nggak bisa. Tapi hidupnya penguasa, adanya penguasa, persatuan negara. Di negara kita misalnya, presiden kita, semoga Allah memberikan taufik kepada presiden kita Bapak Joko Widodo, memberikan beliau pengawal-pengawal yang baik, orang-orang yang soleh, penasihat-penasihat,
yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengan segala kekurangannya, adanya beliau Persatuan Negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berbagai macam kegaduhannya, negara aman. Itu keberadaan pemimpin. Selemah apapun pemimpin, adanya pemimpin, itu minimal adanya persatuan umat. Persatuan umat dengan segala kekurangannya. Dan ini pondasi yang sangat jelas. Mustahil orang itu bisa bersatu tanpa adanya kepemimpinan. Makanya para salaf dulu ini menjadi akidah mereka. Jadi sehari hidup tanpa kepemimpinan, jadi satu hari hidup di bawah penguasa yang sah, itu lebih nikmat daripada hidup bertahun-tahun tanpa adanya kepemimpinan yang sah. Makanya ini sebuah nikmat yang luar biasa. Kita tidak akan bersatu tanpa adanya kepemimpinan yang sah yang berkuasa atas kaum muslimin. Fabayyana an-nabi. Dan makanya kita tidak perlu banyak protes. Ya, pengennya, wah ini penguasa ini masih kurang ideal, kurang sempurna. Kita cari sempurna, al-kamalulillah. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki segala-galanya. Jangan nuntut manusia. Manusia dituntut kayak apapun ya susah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki diri sendiri. Perbaiki sosial masyarakat, ajak bertauhid, ajak berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau masyarakatnya sudah seperti itu ya, pemimpinnya seperti Saudi yang sudah tua renta, begitupun negaranya jalan di atas kenikmatan. Jadi bukan masalah kesempurnaan pemimpin, bukan masalah ini pemimpinnya kekar dan sebagainya, bukan. Tapi intinya adalah negeri yang sosialnya sudah terbentuk di atas akidah tauhid, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu negeri yang nikmat. Jadi siapapun yang jadi pemimpin nggak ada masalah, nggak ada masalah, ya tidak ada masalah. Kita tidak bingung dengan siapa yang jadi pemimpin kita, tapi kita bingung bagaimana kita nanti matinya, apakah kita husnul khotimah atau tidak. Dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Fabayyana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, hadza bayanan sya'ian da'iya. Beliau telah menjelaskannya dengan penjelasan yang tersebar kemana-mana, bi kulli wajhin min anwa'il bayan, dengan metode penjelasan yang berbagai metode, syar'an wa qadara, baik secara syar'i maupun secara takdir. Tsumma shara hadzal aslu. Kemudian yang terjadi, pondasi ini ternyata la yu'raf inda aktsari man yadda'i ilma, tidak dikenali oleh mayoritas orang yang dia seolah-olah itu berilmu. Fa kaifa al-amal bih? Lantas bagaimana mau mengamalkan pondasi ini? Jadi sekarang orang-orang yang dipanggil ustaz, dipanggil ini dan itu, ya ditokohkan, ini nggak paham pondasi ini. Jadi seakan-akan kalau mengajak kepada pondasi ini, oh ini orang nggak benar, penjilatnya penguasa dan sebagainya. Dari mana sisi penjilatnya? Ini akidah kita seperti ini. Ente aja yang diustadkan nggak paham akidah ini. Terus nuduh-nuduh penjilatnya penguasa, pro-nya pemerintah dan sebagainya. Nggak ada seperti itu. Kita ini pro Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nyuruh seperti ini, kita amalkan, kita laksanakan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau yang dipanggil ustadz itu tidak paham pondasi ini, gimana cara mengamalkan pondasi ini? Yaitu sami'na wa ata'na kepada penguasa yang sah. Sami'na wa ata'na dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara maksiat tidak. Riba haram-haram, rokok haram-haram, khamr haram-haram. Ini jelas dalam akidah kita.
Jadi ketaatan kita kepada penguasa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala maka sesuai dengan undang-undang, landasan-landasan, aturan-aturan, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, tidak menerjangnya, tidak melampauinya, tidak melewatinya. Ini pondasi yang ketiga, yaitu pondasi sami'na wa ta'na untuk persatuan umat Islam, yang barometernya adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Lampu merah ini melanggar batasan Allah atau tidak, maka wajib ditaati. Jadi perkara-perkara yang Allah tidak melarangnya, maka itu kita wajib mentaatinya karena penguasa membuat aturan itu untuk maslahat kaum muslimin, untuk maslahat umat. Kemudian pondasi yang keempat, bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu dan ulama, wal fiqhu wal fuqaha, dan fikih dan para fuqaha, wa bayanu man tashabbaha bihim, dan penjelasan tentang siapa yang mereka ini menyamar sebagai mereka. Jadi penjelasan tentang ilmu dan ulama dan fikih dan fuqaha, serta siapa yang berusaha nyamar menjadi gadungan ulama, gadungan, dan ahli fikih gadungan. Dan pondasi ini telah Allah jelaskan di awal surat Al-Baqarah min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku atas kalian, ila qawlihi, sampai kepada firman Allah, qabla dzikri Ibrahim, sebelum penyebutan nama Ibrahim alaihissalam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnah, dan ini semakin jelas dengan sokongan penjelasan yang lebih jelas lagi dari sunnah, fi hadha minal kalam al-kathir al-bayyin al-wadih, ada banyak hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini yang sangat jelas, lil ami al-balid, bahkan untuk orang awam yang sangat awam sekali. Thumma sara hadha aqrabul asya', kemudian masalah ilmu dan masalah fikih ini menjadi perkara yang paling aneh. Wasaral ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dhalalat, kemudian jadilah ilmu dan fikih itu adalah bid'ah dan kesesatan. Jadi sekarang orang itu taunya yang bid'ah itulah agama, itulah ilmu, itulah orang-orang yang berilmu, itulah orang-orang yang pandai, yang pinter. Kalau nggak bisa bid'ah berarti dia nggak pinter beragama, nggak dianggap sebagai orang yang pinter agama. Puji-pujian, kemudian tibaan, kemudian amalan-amalan bid'ah yang lain. Kalau nggak bisa melakukannya, oh ini orang ini nggak bisa, nggak pinter agama ini. Tapi kalau orang itu udah pinter kayak gitu, oh ini pinter agama. Padahal mungkin dia orang yang paling bodoh, orang yang tidak paham perkara agama. Agamanya rendah, amalannya juga rusak. Tapi sekarang terjadi pemutarbalikan fakta. Yang pintar agama, yang agama sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW, dianggap itu adalah orang yang tidak pintar agama. Ini terjadi pemutarbalikan fakta. Dan kita wajib tahu siapa yang berilmu dan siapa yang punya fikih. Dan siapa yang nyamar-nyamar ini. Ahlu bid'ah yang nyamar-nyamar jadi ahli fikih, jadi orang yang pinter. Ini sekarang orang banyak yang tidak bisa memilah-milah siapa orang yang pinter dan siapa orang yang menyamar pakai jubahnya para ulama. Wa khiyaru ma indahum lubsul haq bil batil. Sehingga sekarang yang terjadi, orang pinter itu adalah orang yang pandai mencampur-campurkan antara yang hak dengan yang batil. Wasaral ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala
alal halqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiq aw majnun. Kemudian jadilah apa yang terjadi? Yang ngajak kepada ilmu yang benar ini seakan-akan, oh ini orang nggak bener ini zindik, ini orang gila. Zamannya kayak gini kok ngajak kayak gitu. Sekarang coba orang ngajak kepada persatuan Islam tapi di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian mengajak kepada ketaatan kepada ulil amri, pasti akan dianggap gila sama orang. Atau di tengah-tengah manusia ketika ada prosesi kematian, tidak tabur bunga, tidak mimpin doa di kuburan, ini aneh, ini anak dari mana? Anggapannya kayak gitu. Habis sholat mayit tidak ada pentahlilan misalnya. Ini dianggap aneh, ini orang dari mana bawa ajaran baru. Jadi seakan-akan ilmu yang benar itu menjadi sekarang sesuatu yang tabu. Justru yang bid'ah itu yang dianggap itulah ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi tahdhir minhu wan nahyi anhu wal faqihul alim. Sehingga sekarang itu kalau ada orang yang ngingkari kebenaran, ngingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengingatkan manusia jangan ikut-ikutan kayak gitu, itu yang dianggap sebagai alim, orang berilmu, orang yang sudah pokoknya orang berilmu. Ini masalah besar di dalam pola pikir, pola pemahaman ini keliru, nggak benar seperti itu. Jadi makanya kita belajar agama Islam itu yang benar, biar kita bisa memilah-milah mana yang hak dan mana yang batil. Al-aslul khamis, pondasi yang kelima. Jadi pondasi yang keempat jelas ya. Penjelasan tentang ilmu dan fuqaha ini sangat gamblang, sangat jelas. Siapa orang berilmu dan siapa orang yang faqih di dalam beragama. Namun sekarang banyak orang yang tidak mampu memahami pondasi yang keempat ini. Padahal sangat jelas. Sekarang ini banyak orang yang taunya ulama itu ya yang terkenal di TV-TV itu. Ya, karena dia tidak belajar Quran, tidak belajar hadis, sehingga tidak bisa membedakan mana ulama yang hak dan ulama yang batil. Pondasi yang kelima, bayanullahi subhanahu li awliyaillah, penjelasan Allah Subhanahu wa taala siapa itu para wali-wali Allah. Wa tafriquhu bainahum, dan Allah membedakan antara mereka, bainal mutasyabbihin bihim, dengan orang-orang yang menyamar sebagai wali, min a'da'illah, padahal dia adalah musuh-musuhnya Allah, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, wal fujjar, dan orang-orang yang jahat. Jadi masalah pondasi kewalian ini juga sudah jelas. Siapa yang jadi wali Allah, siapa yang menjadi wali setan, siapa yang menjadi musuh Allah. Sekarang ini orang nggak bisa asal pakai kupluk, pakai kopiah, dipanggil Gus dan seterusnya. Oh ini orang beriman, oh ini orang yang membela agama Islam. Anggapannya kayak gitu. Padahal mungkin dia orang yang paling zindik, yang memusuhi agama Islam, rendang, tidak beragama dan lain sebagainya, membuat syubhat di tengah-tengah umat Islam, merusak agama kaum muslimin. Tapi orang tidak bisa membedakan mana yang wali Allah, pembela agama Allah, dan mana yang menjadi walinya setan, pembelanya para setan. Ini sebuah musibah yang besar di akhir zaman ini. Wa yakfi fi hadza ayatun minal Qur'an min surati Ali Imran. Cukup dalam masalah ini penjelasan siapa wali Allah itu dan siapa wali setan yang tertera dalam surat Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya gampang, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Gak ngikuti maka tidak dicintai oleh Allah. Kalau gak dicintai Allah itu maka bukan wali Allah, itu malah jadi walinya setan itu. Kalau ngaku-ngaku sebagai wali.
Wa ayatun fil Maidah, dan ayat di dalam surat Al-Maidah. Wa hiya qauluhu, dan dia adalah firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang keluar dari kalian an dinih, dari agamanya Allah ini, fasawfa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan biqaum, sekelompok manusia, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Adillatin 'alal mu'minin, mereka dengan orang-orang yang beriman itu tawaduknya tinggi. Aizzatin 'alal kafirin, tapi sama orang kafir gak mau tunduk. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut dengan celaan cercaan siapapun di jalan Allah ini. Ini adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tawaduk kepada orang beriman, tidak sombong. Sama orang kafir aziz, tidak mau tunduk pada mereka, tidak mau bermesra-mesraan dengan mereka orang-orang kafir, tidak bermudah-mudahan bermuamalah dengan mereka, menjadi kawan, menjadi teman akrab, dan sebagainya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak takut dengan celaan dan cercaan siapapun di jalan ini. Wa ayatun fi Yunus, dan satu ayat di dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allah, bukankah wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas siapa wali Allah itu. Orang yang tidak punya rasa takut dan tidak punya kesedihan. Kenapa? Karena hatinya itu senantiasa ingat, menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tertimpa musibah, sabar, istirja kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat nikmat, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu, mereka itulah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak beriman, tidak bertakwa, maka itu bukan wali Allah. Mereka itu wali setan, belani orang kafir, bubarkan pengajian, malah tempat ibadahnya orang kafir dijaga dengan segala khidmat dan sebagainya. Ini gimana mau jadi wali Allah? Ini jelas menjadi walinya setan. Tsumma saral amru inda aktsari man yad'al ilma. Kemudian perkaranya berikutnya, bagi kebanyakan orang yang dia ngaku punya ilmu, wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhi syar'i, dan bahasanya dia termasuk memberi petunjuk pada makhluk dan penjaga syariat ini, ila anna auliya Allah, sampai kepada perkara bahasanya wali-wali Allah itu la budda fihim, dia itu harus min tarki ittiba'ir rusul, meninggalkan ittiba' kepada Rasul. Aman tabi'ahum falaysa minhum, kalau masih ittiba' kepada Rasul maka itu bukan wali. Jadi wali itu kalau sudah sampai pada derajat ma'rifat, sudah tidak mengamalkan ajaran Rasul, udah nggak sholat, udah nggak puasa, ini berarti sudah wali. Ini sekarang yang terjadi seperti itu. Terjadinya penyimpangan pemahaman siapa yang wali dan siapa yang bukan wali. Itu wali setan, bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa wali Allah kok nggak sholat, katanya sudah sampai pada derajat ma'rifat, sudah nggak butuh sholat lagi dan sebagainya. Ini penyesatan kepada umat. Wali Allah itu yang semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat sholatnya, dilihat wiridnya dan lain sebagainya. Oh, dia sholatnya sudah di Mekah, dia sekarang ada di kamar tapi sholatnya sedang di Mekah. Ini penipuan. Cuma yang ditipu ya percaya aja.
Mana ada seperti itu. Al-aslus sadis, pondasi yang ke-6, yang terakhir. Ini pondasi yang terakhir dan kita tutup dengan pondasi ini. Raddus syubhatil lati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'an was sunnah wattiba'il ara wal ahwa al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Membantah syubhat yang telah dipatenkan oleh setan supaya manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka beralih kepada mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang berbeda-beda. Wahia anal Quran, caranya bagaimana? Al-Quran ini, was sunnah dan sunnah ini, la ya'rifuhuma illal mujtahid mutlak. Gak bisa memahaminya. Kecuali siapa? Mujtahid yang mutlak. Jadi ente baca Quran, ente ini siapa? Ente gak berhak menafsirkan Al-Quran, ente bukan siapa-siapa. Jadi Al-Quran ini susah dipahami, itu syubhat yang dibuat setan. Sehingga manusia tidak berani menafsirkan Al-Quran. Dan nanti kalau ada yang berani menafsirkan Al-Quran dan sembrono, itu juga didukung sama setan. Nanti ditambahkan di tengah-tengah manusia seakan-akan, oh ini ulama yang lain daripada yang lain. Jadi kalau ada yang menafsirkan Al-Quran, kembali kepada tafsir salaf, ente ini siapa? Tapi kalau ada orang yang nafsirnya nyeleneh pakai takwil-takwil yang ngaco, maka setan juga mendukungnya. Oh ini ulama yang luar biasa, lain daripada yang lain. Ini tafsirannya sudah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi yang mutakhir dan sebagainya. Ini adalah perbuatan setan demi menggelincirkan manusia dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi tadi subhatnya setan bagaimana? Subhatnya setan tadi adalah mengatakan tidak ada yang mampu memahami Al-Quran ini dan Sunnah ini kecuali siapa? Kecuali mujtahid yang mutlak. Kemudian setan mengatakan wal mujtahid mutlak wal mausufu bikada wa kada awsafan la'alaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Mujtahid yang bisa memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, itu yang sifatnya begini dan begini. Yang sifatnya ini mungkin nggak ada pada Abu Bakar dan Umar. Faman talaba minhuma fahuwa imma zindiq aw majnun. Kalau ada orang yang berani menafsirkan Al-Quran, membuka-buka Al-Quran dan Sunnah, ini bisa jadi dia zindik atau dia orang gila. Li'ajli su'ubati fahmihima. Dikarenakan susahnya memahami keduanya, Quran dan Sunnah tersebut. Ini syubhatnya setan. Fasubhanallah bihamdi. Maka maha suci Allah dan segala puji baginya. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadara. Berapa banyak Allah menjelaskan baik secara syar'i maupun qadari, khalqan wa amra, baik secara khalqi dan al-amri. Fi raddi hadhihi syubhatil mal'unah, di dalam membantah syubhat terlaknat ini, min wujuhin syatta, dengan berbagai macam metode. Balagat ila haddi daruriyat al-a'mah. Bantahan yang bisa dikatakan sudah pada taraf darurat untuk kita meyakini bantahan tersebut pada setan. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Namun sayang, kebanyakan manusia tidak tahu ini karena mereka sudah jauh dari Al-Quran. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah kebenaran itu sampai kepada mereka, namun mereka tidak mau beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sungguh kami jadikan di leher-leher mereka ada belenggu, sehingga membuat mereka
laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh kami telah memasang belenggu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diikat ke dagu. Karena itu mereka tertengadah. Fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Dan kami jadikan di antara mereka sekat atau dinding. Amin khalfihim sadda, dan di belakang mereka juga ada sekat. Fakshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Wasawaun alaihim a'andartahum. Dan sama saja bagi mereka apakah engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak. Mereka tidak beriman juga. La yu'minun. Innama tundiru manittaba'a dzikra. Jadi kamu hanya bisa memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti zikir, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyar rahman, dan punya khasyah, takut kepada Rahman. Bil ghaib, karena perkara yang gaib. Fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang itu dengan maghfirah, ampunan dari Allah, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Jadi bantahan-bantahan kepada syubhat setan ini sudah sangat banyak. Namun kalau orang itu sudah enggan mempelajari Al-Quran, maka bagaimana bisa membantah syubhat setan ini? Maka banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena ketidakjelasan agama Islam ini, namun karena keengganan mereka. Ilaman aba, mereka yang enggan, enggak mau. Ya, sekarang seperti paman Nabi Abu Thalib itu masuk neraka. Bagaimana ceritanya? Padahal dia tahu keponakannya ini di atas kebenaran, tapi tidak mau mengikuti agama keponakannya Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya masalah keengganan, bukan masalah kejelasan agama Islam itu sendiri. Agama kita jelas, sangat jelas sekali. Al-Quran juga sangat jelas, tidak susah untuk dipahami, cuma butuh belajar. Mempelajarinya dengan kesabaran, tidak sehari dua hari, tidak tematik, tapi ngajinya terus sampai ajal menjemput. Kalau tidak, maka ya sampai kapan di atas kebodohan itu akan dinikmati. Maka cara membuang jauh-jauh kebodohan itu adalah dengan cara belajar. Akhiruhu alhamdulillahirabbil alamin. Maka ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Dan Syekh menutup dengan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini penjelasan kitab yang sangat ringkas ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, dan kita semakin paham perkara agamanya, terutama pondasi-pondasi beragama dengan sejelas-jelasnya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kondisi kesehatan yang masih belum 100% sehat ini. Dan semoga Allah memaafkan kesalahan hamba ini dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.